jenazah. Ya, anak-anak ada nggak yang pernah melihat orang yang meninggal? Ada? Saya pernah. Di mana? Di sekitar rumah. Sekitar rumah. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Kakek saya. Oh, Ada. kakeknya. Nah, kalau misalnya orang yang meninggal itu biasanya setelah menghembuskan nafas, apakah langsung dibawa ke dalam kuburan? Enggak. Siapa yang tahu pengurusan mayatnya ada apa aja? Boleh, Dina? Kalau kakek saya itu ada dimandiin terus dikafani. Ya, ada lagi? Kalau saya diasingin dulu Bu. Ya. Terus habis itu dimandiin, kafanin, sholatin, baru dikuburin. Wah, banyak sekali ya. Berarti rangkaian pengurusan jenazahnya ada 4. Yang pertama itu tentang pemandian. Yang kedua tentang sholatan. Kafanan. Yang ketiga Sholatan. menguburkan. Nah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menelaah penyelenggaraan jenazah sesuai ajaran Islam dengan baik, kemudian melaksanakan dan mempraktekkan pengurusan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang ketiga, menampilkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat dengan baik dan menyimpulkan hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah dengan tepat. Nah, Iya, saya coba Ibu minta tolong Elis, tolong dibacakan pengertian pengurusan jenazah. Baik Ibu, pengertian pengurusan jenazah. Jenazah sebutan untuk mayat atau mayit untuk orang yang telah meninggal dunia. Pengurusan jenazah, perilaku mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan jenazah. Terus, pengurusan jenazah dilakukan sebagai upaya memuliakan manusia yang telah meninggal dunia. Good. Selanjutnya, hukum memandikan jenazah. Eka, hukum memandikan jenazah apa Eka? Tahu? Fardu kifayah. Betul sekali, fardu kifayah. Ada yang tahu fardu kifayah itu apa? Ada yang tahu? Gimana Vina? Kalau fardu kifayah itu kalau nggak ada yang melakukan maka kewajibannya buat yang lain udah gugur. Ya, betul sekali. Seperti itu ya, fardu kifayah. Selanjutnya, kita masuk ke tahap penyelenggaraan jenazah. Sebelum kita praktek, Ibu mau satu orang membantu Ibu untuk menjadi mayat? Siapa? Boleh, silakan kita maju ke depan. Nah, untuk memandikan jenazah boleh sebelah sini. Ya. Pertama, mayatnya itu kita siapkan meja yang lebih tinggi daripada kaki kita, setara dengan perut ya. Jadi tidak boleh di bawah. Kemudian siapkan alat-alat mandinya terlebih dahulu. Gayung, kamper, air barus, kemudian ada lagi siapa yang mau jawab? Sampo. Betul. Apa lagi? Ada lagi? Sabun. Air dan peralatan mandi lainnya. Dan ada juga kita menggunakan cotton bud. Dan jangan lupa kita menggunakan sarung tangan dan masker ya. Nah, mayat diletakkan di atas meja. Mejanya itu kalau bisa ada bolong-bolongnya bawahnya agar air dapat mengalir dengan sempurna, agar kotorannya ketika mayat dimandikan itu tidak mengendap di bawah badan mayat. Yang pertama, ketika kita memandikan jenazah itu adalah kita istinjakan dulu mayatnya ya. Kita bersihkan kotoran-kotoran yang ada, kita bersihkan, kita siram dengan air, kemudian kita bersihkan kotoran yang ada di perutnya dengan cara menekan secara halus perutnya ke arah bawah ya. Kita tekan secara pelan-pelan sambil terus dialirkan dengan air. Kemudian
kotoran-kotoran yang ada di hidung, yang ada di telinga kita bersihkan semua dengan menggunakan cotton bud. Dan setelah kita istinjakan mayatnya, kemudian kita mandikan dengan niat. Niatnya adalah nawaitul husla lihadil mayyitati, karena mayat perempuan fardhu kifayah lillahi ta'ala. Kemudian dibasuh dari sebelah kanan 3 kali, kemudian dari sebelah kiri. Ya. Kemudian setelah dibasuh kita sabunkan semua badannya sambil dibasuh dengan air mengalir. Kita bersihkan semua badannya. Kemudian kita keramaskan, kita bersihkan juga lubang-lubang yang tadi kita sudah bersihkan di awal. Kemudian kita bilas dengan air lagi sampai bersih. Ya. Setelah itu, yang kedua adalah mengkafani jenazah. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam mengkafani jenazah itu yang pertama tentunya apa? Kain kafan. Kemudian kita siapkan talinya. Nah, untuk perempuan kain kafan yang disunahkan ada yang tahu? 5 helai. Betul sekali, 5 helai. Kalau untuk laki-laki 3 helai. Ya, karena ini perempuan maka kita menggunakan 5 helai. Kalau lebih boleh nggak? Itu sudah ketentuan di syariat Islamnya. Sebaik-baiknya perempuan itu disunahkan 5 helai. Yang diantaranya itu kain untuk penutupnya, kemudian ada kerudungnya dan gamisnya, seperti itu. Ya. Langkah pertama kita bentangkan kain kafan. Sebelum kita bentangkan kain kafan, kita taruh dulu tali kain kafannya itu sebanyak 5. Di mana saja ditaruhnya? Yang pertama di atas kepalanya, untuk di bagian kepalanya. Kemudian yang kedua di leher, kemudian di dada, di perut dan di lutut. Ya. Kemudian bentangkan kain kafannya, lalu letakkan mayatnya yang sudah dimandikan. Ya. Kemudian mayat ditutup secara perlahan dari bagian sebelah kiri. Diusahakan di bagian sebelah kanan itu ada di paling atas, ya. Ditutup bagian kiri, lalu ke bagian kanan diikat dengan tali pengikatnya. Setelah diikat, lalu mayat bersiap untuk disolatkan. Coba ibu minta tolong Badriah bacakan niat sholat jenazah. Usolli ala hadhil maitati arba'a takbiratin fardu kifayatil imamah lillahi ta'ala. Kemudian takbir pertama Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua Allahu Akbar, membaca sholawat. Kemudian takbir ketiga. Nah, di takbir ketiga dan keempat ini ada doa, ya. Di takbir ketiga ada doa. Coba. Nih, ada doanya. Baca doa takbir ketiga. Doanya panjang sekali, ya, anak-anak. Nah, ini bisa disingkat. Coba kita baca dulu bareng-barang semuanya. 1, 2, 3. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal bardi wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqal thawabul abyadu minad danas. Stop. Kita bisa singkat sampai di wa'fu anhu wa'fu anhu. Coba baca lagi sampai yang setelah singkat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan takbir keempat Allahu Akbar. Silakan baca doanya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah,
selesai disolatkan, kemudian mayat siap untuk Kubur. Ya, dikubur, menguburkan jenazah. Nah, untuk menguburkan jenazah, kita siapkan terlebih dahulu lubang kuburnya. Lubang kuburannya itu dalamnya sedalam 2 meter atau sekitar 4 hasta. Ya, untuk apa sedalam itu? Untuk meminimalisir dari mayat ini digigit dari serangga-serangga dan hewan-hewan buas, dan juga untuk menutupi bau dari mayat tersebut. Ya, makanya 2 meter. Kemudian siapkan juga bantalan-bantalan tanah untuk mengganjal mayatnya di dalam kubur, dan disiapkan juga liang lahatnya. Liang lahatnya itu adalah lubang yang ada di dalam kuburan untuk memasukkan mayat agar mayat bisa menghadap ke kiblat. Kemudian mayatnya ditaruh di dalam lubang kuburnya, dihadapkan ke kiblat, kemudian ditaruh bantalan-bantalan tanahnya di kepala, di badan, kemudian di bagian betisnya. Setelah ditaruh bantalan-bantalan tanah, lalu ditaruh papan dari kayu sebelum ditutup dengan tanah tadi. Ya. Tujuannya untuk apa? Agar mayatnya itu tidak tertimbun langsung oleh tanah. Nah, ya, ditutuplah oleh papan-papan itu. Yang kemudian lalu dikuburkan dengan tanah sampai kuburannya itu tingginya sejengkal di atas tanahnya. Ya, seperti itu. Setelah mayat telah terkubur rapi, ya, barulah orang-orang di sekitarnya, keluarganya itu meyasinkan, mengajikan mayatnya. Ya. Setelah itu keluarga diperkenankan untuk pulang. Ya. Terima kasih Vina, boleh kembali ke tempat. Nah, dari materi-materi pengurusan jenazah, dari mulai memandikan, terus mensolati, mengkafani, dan menguburkan, apakah ada pertanyaan? Apakah sudah jelas semua? Jelas Ibu. Ada yang mau bertanya? Cukup Ibu. Cukup. Oke. Sekarang Ibu mau tanya jawab ya. Ibu mau tanya jawab. Ini ada quiz atau game. Ya, kita pakai poin. Nah, sekarang kita masuk ke kuis ya anak-anak. Baik Ibu. Ya. Oke. Sebelum masuk ke kuis, masih pada semangat gak nih? Semangat. Coba tepuk semangat dulu ya. Iya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kita kuis, kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama itu Elis dan Vina. Kelompok kedua Badria, Eka, dan Firda. Kelompok 1. Kelompok 2. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan kuis. Peraturannya yang pertama terdiri dari 6 soal. 2 soal terakhir itu babak rebutan. Yang kedua, setiap satu pertanyaan bernilai 10 poin. Yang ketiga, pertanyaan yang sudah dijawab boleh ditambahkan oleh satu kelompok lain setelah guru memberi aba-aba parallel question. Kemudian kelompok yang menambahkan jawaban mendapat 5 poin. Kemudian pertanyaan harus dijawab kompak oleh seluruh anggota kelompok. Jika tidak kompak maka gugur. Dan yang keenam, pada pertanyaan terakhir poin diberi nilai 30 poin. Pertanyaan pertama untuk kelompok 1, ada berapa tahapan pengurusan jenazah dan apa hukum dari pengurusan jenazah? Silakan dijawab. Kelompok 1, silakan. Ya. Ada 4 tahapan pengurusan jenazah. Apa saja? Mandi,
sudah menjalaninya, terus membuat semua orang itu gugur. Tapi kalau misalkan nggak ada yang mengerjakannya, maka semuanya dosa. Oke, 5 poin untuk kelompok 2. Kemudian soal kedua untuk kelompok 2. Silahkan jawab, siapa saja yang berhak memandikan jenazah? Saya Bu, Ya. kalau misalnya dari laki-laki, mayatnya itu boleh pihak keluarganya, keluarga yang laki-laki khususnya suami istrinya dan juga anak keluarga. Kalau dari perempuan itu suaminya, keluarganya yang perempuan dan juga anak yang perempuan. Kalau mayatnya masih balita itu siapapun. Oke, 10 poin untuk kelompok 2. Yeay. Parallel question. Ada yang menambahkan kelompok 1? Tidak. Pertanyaan selanjutnya untuk kelompok 1. Bacakan niat sholat jenazah dan doa pada takbir keempat. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu Usolli ala hadil maitati amba anafiratin fardhu kifayati bismillahirrahmanirrahim. Kalau doa pada takbir keempat, Allahumma la tahrimna ba'daha wala Tafsir. tafrimna Ba'daha warhamna. Ya, betul. 10 poin untuk kelompok 1. Yeay, ada question, ada yang mau menambahkan kelompok 1? Tidak ada. Ya, pertanyaan selanjutnya untuk kelompok 2. Di manakah posisi imam sholat jenazah jika jenazahnya perempuan? Kalau jenazahnya perempuan itu di perut, di kepala. Di kepala atau di perut? Gimana sih seperti ini? Di kepala atau di perut? Perut. Ya, betul. Kalau perempuan di perut, laki-laki di kepala. Betul sekali. Parallel question, kelompok 1 mau tambahkan? Tidak, Bu. Oke. Soal selanjutnya. Berapa jumlah kain kafan yang disunahkan untuk perempuan? 5. Saya Bu, 5. perempuan itu 5. Yang itu buat kepala, buat kerudungnya, buat gamisnya, buat bawahnya, buat roknya. Jangan kenapa aja jadi terus. Ya pokoknya totalnya ada 5. Iya. Betul sekali masuk 1. Parallel question, ada yang mau menambahkan? Nambahkan tidak? Tidak. Di kerudung, di gamis, di perut, di kaki, di paha. Udah kan itu? Kerudung, gamis, perut, paha, apa lagi? Di dada. Salah ya, kelompok 2. Maka kelompok 2 tidak ada poin ya. Dan ini babak terakhir. Babak terakhir 2 soal lagi rebutan ya. Siap, Bu, siap. Ini rebutan Bu. Rebutan. Nih, saya bacakan yang tahu. Lagi tahu unik. Ibu bacakan ya. Di tahun 2019-2020 banyak sekali korban meninggal akibat COVID. Tony kehilangan 2 anak kembarnya. Di waktu yang sama mereka meninggal akibat COVID-19. Kemudian pihak rumah sakit membawa ke TPU dekat rumahnya. Karena yang tersisa hanya 1 lubang kuburan, maka Pak Tony memutuskan untuk menguburkan anaknya di lubang yang sama. Pertanyaannya, bolehkah menguburkan jenazah di dalam satu liang kubur pada kasus tersebut? Kelompok 2 Bu. Ya, silakan. Apa Kak? Boleh. Hukumnya tidak boleh karena kan itu siapa yang meninggal? Anaknya Pak Tony. Anaknya Pak Tony. Walaupun di TPU-nya itu nggak bisa, kan bisa di TPU lain yang masih bisa menerima yang lahan. Apalagi pas itu kan pas COVID ya Bu ya. Ya, karena kan itu pas COVID kan mungkin udah meninggal juga virus itu masih bertaburan. Oke, betul. Kelompok 2 dapat poin 30 poin. Parallel question, kelompok 1 mau nambahkan? Nah, Ya,
bisa meningkatkan kualitas diri sebagai makhluk Allah agar kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar manusia itu dapat meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,